Nah, teman-teman, kami di sini akan membahas tentang sesuatu yang sangat penting dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu peningkatan kesadaran kebersihan lingkungan. Lingkungan yang bersih adalah cerminan dari masyarakat yang sehat dan peduli. Namun sayangnya, saat ini kita dihadapkan dengan berbagai tantangan kebersihan lingkungan yang semakin serius. Di sini saya akan menyampaikan beberapa fakta yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama ada kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebersihan lingkungan. PJ Bupati Bandung Barat, Arsan Latif mengatakan bahwa hingga saat ini kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan masih sangat rendah. Hal tersebut dirasakan ketika ia menyeberangi alun-alun Lembang, Minggu 10 Desember siang hari. Yang kedua, kebiasaan membuang sampah sembarangan. Kepala DLH Kota Cimahi, Hanifah Listiani, mengatakan dalam patroli yang dilakukan sekitar 75 personel itu, pihaknya mendapati sekitar 200 masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Hasilnya kita dapati sekitar 200 orang ketahuan membuang sampah sembarangan yang melanggar, kata Hanifah, Rabu 6 September 2023. Dan yang ketiga, ada minimnya fasilitas pengolahan sampah di berbagai area. Faktor penyebab sampah masih menjadi permasalahan yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, yaitu keterbatasan lahan yang tersedia untuk pengumpulan dan tempat pembuangan sampah atau TPS. Tidak ada petugas kebersihan yang secara rutin mengangkut sampah yang ada dalam kurun waktu 1 minggu. Kondisi jalanan yang sempit, minimnya kesadaran masyarakat, serta pembuangan akhir yang sedikit. Seorang ketua RT 03 ketika diwawancarai pada Minggu 7 Maret 2021, Nana Mulyana mengatakan di sini tidak ada petugas kebersihan khusus dalam mengolah sampah yang ada, karena sulit untuk menjangkau sampah akibat lingkungan di sini kebanyakan hanya gang kecil saja. Baik, di sini saya akan mengkaji kebijakan alternatif. Dari berbagai permasalahan yang tadi sudah disampaikan oleh rekan saya Nabila mengenai kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan, juga kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah sembarangan dan kurangnya fasilitas pengelolaan sampah itu sendiri. Ternyata sudah ada banyak kebijakan-kebijakan dari pemerintah mengenai pengelolaan sampah itu sendiri. Yang saya ambil di sini adalah yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Nomor 18 Tahun 2008, yaitu mengenai pengelolaan sampah itu sendiri. Namun kebijakan ini tuh ternyata masih kerap sekali diabaikan oleh masyarakat kita, karena keberhasilan dari implementasi Undang-Undang Dasar itu sendiri itu sangat tergantung sekali terhadap kesadaran dan juga keterlibatan secara aktif maupun itu dari pihak masyarakat itu sendiri dan juga dari pemerintahan. Selain itu, kami juga mengambil contoh dari Perda Kota Cimahi mengenai sanksi untuk masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Nah, teman-teman, ini bukti nyata dari kebijakan pemerintah yang sudah ada di daerah Kota Cimahi itu sendiri. Terbukti bahwa seperti dalam baliho ini terpampang oleh denda maksimal adalah 50 juta atau 3 bulan kurungan. Nah, buktinya di tempat yang ada baliho sebesar ini juga masih ada sampah-sampah yang berserakan. Bisa teman-teman lihat di sekitaran sini. Dalam hal ini kami dapat mengidentifikasikan dalam dua hal, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal yang menyebabkan di masyarakat ini tuh masih acuh terhadap kebijakan-kebijakan di pemerintah. Yang pertama, faktor internal, tentu saja faktor dari diri masyarakat itu sendiri, kurangnya kesadaran dan juga tanggung jawab. Yang kedua, dari faktor eksternal adalah kurangnya ketegasan akan menegakkan hukum yang sudah ada. Kebijakan-kebijakan yang sudah ada masih kurang ditegakkan oleh masyarakat, oleh pemerintah.
Untuk itu, kami di sini mengusulkan beberapa kebijakan-kebijakan alternatif untuk menangani permasalahan-permasalahan yang sudah ada. Nah, tujuan dari kebijakan-kebijakan alternatif ini tuh untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan dan juga pengelolaan sampah, yaitu dengan mengajak masyarakat untuk mengelola sampah mereka menjadi hal yang berguna dan juga mendorong instansi pemerintahan untuk terlibat lagi secara aktif dalam masyarakat dalam menegakkan hukum yang sudah ada dan kebijakan-kebijakan yang sudah ada di dalam Undang-Undang Dasar maupun peraturan daerah itu sendiri. Selanjutnya, mengusulkan kebijakan alternatif, yaitu dengan cara mengurangi penggunaan plastik. Nah, penyebab utama masyarakat kurang sadar adalah kurangnya pemahaman akan dampak negatif dari sampah, juga pendidikan lingkungan. Jadi, kebijakan yang kami buat di sini adalah memberikan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dengan beberapa cara yang kami usulkan. Nah, cara yang pertama yaitu skema pengembalian dana. Nah, skema pengembalian dana ini menerapkan sistem di mana masyarakat mendapatkan uang kembali ketika mengembalikan kemasan botol atau barang daur ulang lainnya ke pusat daur ulang. Nah, cara yang kedua yaitu promosi kegunaan sampah daur ulang, yaitu dengan memberikan informasi tentang pemanfaatan sampah yang bisa didaur ulang. Kemudian, cara yang ketiga yaitu edukasi konten creator. Mengedukasi dengan membuat konten kegiatan yang membuat orang menjadi tertarik untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut. Seperti contohnya Pandawara, mereka melakukan kegiatan dan mengajak warga setempat untuk mengikuti kegiatan mereka, seperti membersihkan tumpukan sampah yang berada di lingkungan sekitar. Nah, cara yang keempat yaitu membuat program pendidikan lingkungan setiap jenjang sekolah, yaitu dengan cara mengedukasi, mengadakan program kebiasaan menjaga lingkungan sekitar. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana secara kita untuk mengembangkan rencana kerja yang telah kita buat, program yang telah kita buat. Yang pertama ada mengembangkan rencana kerja skema pengembalian dana atau deposit settlement skema. Yang pertama ada pendidikan dan kesadaran masyarakat. Nah, dengan pendidikan ini kita bisa kolaborasi dengan sekolah, perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan untuk mengintegrasikan pendidikan tentang daur ulang ke dalam kurikulum. Terus kesadaran masyarakat ini bisa dengan sosialisasi melalui kampanye, media sosial, iklan, dan kegiatan komunitas lainnya. Yang kedua ada infrastruktur pengumpulan. Nah, dengan membangun pusat-pusat pengumpulan di berbagai lokasi strategis seperti pusat perbelanjaan, stasiun kereta, dan tempat umum lainnya, menyediakan kotak pengumpulan yang mudah diakses terlihat jelas oleh masyarakat sekitar. Yang ketiga ada sistem pengembalian dana. Nah, menetapkan jumlah deposit yang akan diberikan kepada masyarakat ketika mereka membeli produk dengan kemasan botol atau barang daur ulang lainnya, dan membuat mekanisme yang mudah bagi masyarakat untuk mengembalikan kemasan botol dan barang daur ulang. Terus selanjutnya memproses pengembalian dana kepada masyarakat sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Yang keempat ada monitoring dan evaluasi. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan skema pengembalian dana ini, terus mengumpulkan data tentang jumlah kemasan botol dan barang daur ulang yang dikumpulkan di tingkat partisipasi masyarakat dan dampak lingkungan yang dihasilkan. Terus melakukan evaluasi terhadap keberhasilan skema dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Nah, dengan mengimplementasikan atau menerapkan skema pengembalian dana ini, deposit return skema ini, kita dapat mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan melalui pendidikan, infrastruktur pengumpulan yang baik, kemitraan dengan pusat daur ulang, sistem pengembalian dana yang efisien, serta monitoring dan evaluasi yang teratur. Kita dapat mencapai tujuan kita untuk menciptakan masyarakat yang lebih sadar akan pentingnya menjaga kebersihan dan melakukan daur ulang. Selanjutnya ada mengembangkan rencana kerja promosi kegunaan sampah daur ulang. Nah, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pemanfaatan sampah daur ulang ini perlu dilakukan promosi yang efektif. Nah, yang pertama dengan kampanye pendidikan dan kesadaran. Membuat kampanye pendidikan yang informatif dan menarik tentang pemanfaatan sampah daur ulang. Terus menggunakan media sosial, brosur, poster dan iklan cetak sebagai sarana promosi.
menyajikan contoh pemanfaatan sampah daur ulang yang praktis dan dapat dilakukan di rumah, seperti contohnya botol plastik bekas bisa menjadi bahan kreatif seperti menjadi pot bunga. Nah, yang kedua ada workshop dan pelatihan. Nah, mengadakan workshop dan pelatihan secara periodik untuk masyarakat tentang pemanfaatan sampah daur ulang. Yang ketiga ada penyediaan sarana daur ulang. Memastikan adanya tempat-tempat pengumpulan sampah daur ulang yang mudah diakses oleh masyarakat setempat. Terus menyediakan informasi tentang lokasi pusat daur ulang yang terdekat dan cara pengumpulan yang benar. Yang keempat ada monitoring dan evaluasi. Nah, melakukan pemantauan terhadap efektivitas kampanye promosi, mengumpulkan umpan balik dari masyarakat, dan melakukan evaluasi berkala terhadap keberhasilan program. Terus menggunakan data yang terkumpul untuk peningkatan dan pengembangan program selanjutnya. Nah, dengan mengimplementasikan atau menerapkan rencana kerja ini, kita dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pemanfaatan sampah daur ulang melalui kampanye pendidikan, contoh pemanfaatan sampah, workshop, kemitraan dengan bisnis lokal, penyediaan sarana daur ulang, reward, dan monitoring yang teratur. Kita dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam memanfaatkan sampah daur ulang. Mari kita bersama-sama berkontribusi dalam menjaga kebersihan lingkungan dan menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan dan lebih baik. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai edukasi konten kreator. Nah, kenapa sih perlu ada edukasi konten kreator? Karena dengan kita mengedukasi konten kreator dapat membuat konten kegiatan yang menarik agar semua orang ikut serta dalam kegiatan tersebut. Nah, contohnya seperti Pandawara. Untuk mengedukasi konten kreator agar dapat membuat konten yang menarik dan menginspirasi orang lain untuk ikut serta dalam kegiatan seperti Pandawara, diperlukan rencana kerja yang simpel dan mudah dipahami serta diterapkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan rencana kerja tersebut. Yang pertama ada penyediaan materi edukasi, yaitu dengan membuat materi edukasi yang komprehensif tentang Pandawara dan kegiatan serupa. Lalu selanjutnya menyediakan panduan langkah demi langkah tentang cara membuat konten yang menarik dan menginspirasi. Lalu selanjutnya materi edukasi dapat berupa seperti artikel, video tutorial, infografis, atau podcast yang mudah diakses dan dipahami. Lalu selanjutnya yang kedua ada pelatihan dan workshop, yaitu dengan mengadakan pelatihan dan workshop secara online maupun offline untuk konten kreator. Lalu, mengundang narasumber yang berpengalaman dalam menciptakan konten yang menarik dan inspiratif. Lalu selanjutnya, memfasilitasi diskusi dan tanya jawab untuk memperdalam pemahaman konten kreator. Lalu yang ketiga, ada studi kasus konten sukses, yaitu menyajikan studi kasus tentang konten-konten yang sukses dalam menginspirasi orang-orang untuk ikut serta dalam kegiatan seperti Pandawara atau yang sebelumnya. Lalu menganalisis elemen-elemen kunci yang membuat konten tersebut menarik dan efektif. Lalu selanjutnya, memberikan contoh konkret dan inspiratif kepada konten kreator untuk diadopsi dalam konten mereka sendiri. Lalu selanjutnya, yang keempat ada mentoring dan kolaborasi, yaitu menyediakan program mentoring bagi konten kreator yang ingin meningkatkan kualitas konten mereka. Selanjutnya, menghubungkan konten kreator yang memiliki keahlian dan minat yang serupa untuk melakukan kolaborasi dengan menciptakan konten yang lebih menarik dan berdampak positif. Lalu yang kelima ada komunitas online, yaitu membangun komunitas online untuk konten kreator yang berfokus pada menciptakan konten yang menginspirasi dan mengajak orang untuk ikut serta dalam kegiatan. Lalu selanjutnya menyediakan platform untuk berbagi ide, mengembangkan umpan balik, dan saling mendukung dalam pengembangan konten. Lalu yang keenam ada promosi dan penghargaan. Dengan mempromosikan konten-konten yang berhasil menginspirasi dan mengajak orang untuk ikut serta dalam kegiatan seperti Pandawara,
Lalu memberikan penghargaan kepada konten kreator yang berhasil menciptakan konten yang berdampak dan mempengaruhi positif. Lalu yang ketujuh, ada monitoring dan evaluasi, yaitu melakukan pemantauan terhadap konten yang dihasilkan oleh konten kreator. Selanjutnya, mengumpulkan umpan balik dari audiens tentang keberhasilan konten dalam menginspirasi dan mengajak orang untuk ikut serta dalam kegiatan. Lalu, menggunakan data yang terkumpul untuk peningkatan dan pengembangan program edukasi selanjutnya. Nah, dengan mengimplementasikan rencana kerja ini, kita dapat mengedukasi konten kreator agar dapat menciptakan konten yang dapat menciptakan juga menginspirasi orang untuk ikut serta dalam kegiatan seperti itu. Seperti Pandawara. Nah, melalui penyediaan materi edukasi, pelatihan, studi kasus, mentoring, kolaborasi, komunitas online, promosi, dan monitoring yang teratur, konten kreator dapat terus meningkatkan kualitas konten mereka dengan memberikan dampak positif pada masyarakat. Baik di tingkat SMP ini, guru dapat mengajak penelitian sederhana kepada siswanya untuk melakukan penelitian tentang isu lingkungan, pencemaran air maupun pencemaran udara. Selain itu, di tingkat SMP juga bisa mengajak siswa-siswi untuk bergotong royong di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan sekitar. Yang keempat ada tingkat SMA, yaitu proyek pengabdian masyarakat. Siswa-siswi dapat terlibat dalam pengabdian masyarakat seperti reboisasi ataupun kampanye pengurangan sampah di lingkungan. Kami di sini akan menanyakan pendapat tentang program yang kami buat kepada masyarakat sekitar. Nah, di sini dengan Kang siapa? Nama saya Julian Nur Muhammad Awad dari jurusan BK A4 mahasiswa IKIP Sriwangi. Di sini kita akan menanyakan pertama tentang skema pengembalian dana atau deposit return. Gimana pendapat masyarakat? Baik, mungkin kalau pendapat saya sendiri ada cukup bagus ya. Soalnya karena mungkin terutama di Indonesia kan kayak pengen ada untungnya kan, bisa kayak ada sampah nih, dapat uang ya masukin keluaran. Indonesia banget kayak pengen untung, ada profit gitu kan. Tapi di sisi lain mungkin ada apa ya namanya? Mungkin menjadi tidak akan terbiasa karena mungkin kalau misal tiba-tiba si program ini nggak ada, misalkan udah lagian udah nggak ada lagi nih, udah dapat uang kalau misalnya kita ngambil. Nah mungkin ada yang seperti itu juga mikirnya, tapi semoga aja dengan ada program ini bisa kayak membiasakan diri gitu, biar bisa membuat seperti itu. Jadi beneran meningkatkan kesadaran tentang buang sampah ya. Yang kedua ada promosi kegunaan sampah dulu. Buat promosi sangat bagus sih, terus juga jangan lupa juga sih untuk memilahkan ya, soalnya kan nggak semua sampah bisa didaur ulang. Jadi pendapat saya sih memang keren sih, harus lebih dipromosiin lagi. Jangan lupa jadi sampahnya harus 3 ya. Yang ketiga ada edukasi konten kreator kayak mungkin itu bagus sih biar apa ya, menjadi contoh buat orang lain ya, apalagi kan Pandawara ya banyak ya akhirnya kan dari mana-mana kan banyak yang promosi. Jadi semua juga pada ikut-ikutan kan. Tapi di sisi lain terakhir kan Pandawara itu bersih ini maknanya lupa di kopanya ini ya udah bersih tapi 3 hari kemudian kotor lagi. Nah mungkin apa ya sedikit mengecewakan sih ya sebagai tim Pandawara. Enggak bukan. Sekarang udah banyak, apalagi Medan juga ada, tapi apalagi mungkin saya udah nonton dan mereka tuh emang benar terinspirasi dari satu konten. Itu benar-benar kenapa karena kita membuat konten edukasi dan memang membawa apa ya nilai positif dan pasti akan banyak yang karena dengan adanya edukasi ini masyarakat semakin akan menjaga lingkungan atau bisa dibilang kayak mau gitu anak muda zaman sekarang juga menjaga lingkungan tapi juga enggak gitu, itu sih sangat berpengaruh sekali. Jadi kayak promosi lingkungan positif. Iya betul, pasti promo tapi
positif guys. Yang keempat ada membuat program pendidikan anak setiap sekolah. Itu penting sih. Kenapa aku katakan penting? Karena dengan adanya program ini dari jenjang yang di bawah atau TK SD itu mereka akan semakin bisa menjaga lingkungan. Kenapa? Karena kita ajarkan mereka sedari dini, sedari kecil. Nah, dengan kita mengajarkan mereka dari kecil, otomatis ketika nanti mereka tumbuh remaja, oh paham, oh ternyata lingkungan itu harus dilestarikan, dijaga. Dan satu hal yang harus diutamakan, kita kan generasi Z atau milenial yang sekarang harus lebih memahami sih, karena semakin kesini itu memang semakin buruknya kondisi di negara kita gitu. Jadi dengan adanya pemrograman ini otomatis akan membawa dampak positif nih bagi negara kita juga. Selanjutnya, bagaimana pendapat Erina tentang orang yang sering buang sampah sembarangan? Nah, teman-teman semua, dengan kalian membuang sampah sembarangan, itu kalian menambah populasi hal buruk yang akan terjadi di negara kita. Kenapa? Karena di Bantar Gebang sendiri sekarang udah benar, wah sampahnya menggunung ya, hampir ya gunung. Ya, makanya teman-teman semua kita lestarikan lingkungan kita, buanglah sampah pada tempat sampah. Dan satu lagi, jangan lupa nih kalau misalnya lihat sampah yang berserakan, sebisa mungkin kita ambil buang gitu ya guys. Segitu aja dari kita. Terima kasih Kak Ina. Nah, sama-sama. Terima kasih. Gimana Kak Ina, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lagi berada di Apa namanya? TPS Cibeber. TPS Cibeber. di sini kita mau mewawancarai Salah satu petugas dari TPS Cibeber. Punten namanya siapa? Jaya. Jaya. Namanya Kang Jaya. Langsung aja. kalau boleh tahu tempat ini emang di sini Dari pemerintah Sistem pengumpulan sampah di sini. menariknya. Nah, baru kemudian mau kebanyakan di sini jadi sampah banyak aja. Ya udah sampah di sini dibuang. Oh, kalau sini Ya, karena ini nanti dibuat ke TPA yang berada di mana? di Cuma itu. kayaknya di rumah depan. Oh, sampah dari sini dari daerah mana aja? Dari kelurahan Cibeber aja sih. Pasti kita lihat sini aja. Kelurahan. Ya, terus di sini tuh kita sih masih ada boleh sampah doang, diolah gitu, diolah buat bisa jadi tempat sabun, terus plastiknya buat digiling dikirim ke pabrik gitu. Jadi nggak langsung dibuang dari sini ya. Jadi di sini kita terus kalau ya pengurangan sampah aja buat Kira-kira sehari bisa dapat berapa banyak sampah? sehari tergantung sih nggak tiap harinya sama, bisa 5 ton, 8 ton, Tapi memang per hari. iya per hari. Rata-rata di 5 ton. Akang kan sebagai petugas TPS ya, gimana pendapat Akang tentang orang yang sering buang sampah sembarangan? Pendapatnya si oke dikebut kali apa ya pendapatnya yang buat sampah sembarangan gitu ya gimana ya pendapatnya sih ya kurang ajar lah gitu ya. Kalau bisa sih jangannya, karena kan sekarang tiap kota udah disediakan tempat tempatnya gitu, jadi itu aja sih. Terima kasih.